Ya kalau terang ngebuka dimerian masalah sanad ya, ini tentang sanad. Ya. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i, seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai apa? Rungokno. 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kabudute 200 pinten. Sekawan, gitu, pinten 200 apa? Sekawan. Imam Syafi'i umurnya 50 pinten. Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior, jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam Sinten Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering haddatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia, termasuk oleh Wahabi, ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, ashahul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwan. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah, orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah, orang yang bisa menfikihkan apa sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam pinter. Ciri utama pinter kreatif, ciri utama kreatif nambahi, termasuk nambah kunut. Nah, terus berhubung nambahi, bawa difonis bisa, ikut, bisa, ada kreatif itu artinya nambahi, nambahi, rawan difonis apa? Bisa. Padahal nak nambahi difonis pintu, dia bodoh, nambahi resiko bisa, nambahi resiko apa bung? Penjelaman ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sakniki apal, kulo nganti sakniki apal sanad kulo juga di Nabi. Bahkan dari 3 guru kulo itu saya apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil, ya. Satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing ilmi, sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatul zakiron. Bahasa Arab apa? Kuwatul zakiron ingatannya. Pulau tak poso niki sering tafakur, sering tak. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis niki pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 nopo Masehinan gitu, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin, nah, ilmu pondok itu tidak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento kan. Mustafa barang nasibe ngene. Roe wong uji kok sunat ngono. Wah watan wong tenan. Saiki gak sunat teroris. Ala iki kasih diawati polisi. Ngasih umum berapa? Jadi saya pengajian umum di masjid-masjid itu diawati. Wong Islam do proses, ngaji kok dino kok diawati. Terus lu kepen mesti ngaji. Senane kok repot. Buat ini bentaman bersaksi ya. Ini 800 Masehi ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Berarti dari sekarang pun kita tahu nih. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu, ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Ya, rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampai rasa mbak mati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah ya semak. Untuk hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sajisa. Ilaiha bersamaan roh Agus Bak gak gawe-gawe, ulama ya gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, ada kitab apa? Riwayat, karena hadis banyak kitab apa? Riwayat.
Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok, wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fayubadu. Ya, dari yang atas agak bisa turun, dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Melalui maknani mau yang tadi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok bisa diterus namanya. Mulanya ya ada kemungkinan sama Isa Disa, Isa Sabia, mereka kata intah itu nyakang leren apa terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno namanya apa? Indah. Alif ha singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah. Itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh. Karena ada kekuatan apa, terus ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam sejarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, sing madak-madakna tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrul Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan, termasuk karangannya Fakhrul Razi, yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti pinten 1002. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sadisa adalah posisi kalau benda ke atas mayu batu bihin apa? Yang tadi mayu roju bihin arti tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhna Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar original dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Sahihah yang mutasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa ibadu min. Wa ilaiha yantahi ma ibadu min fawqiha fa ibadu min. Nah, itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham ya? Seperti ini pun sampean. Lah soal sampean akhirnya paham secara sains. Salam ngaji ra tutup paham kan? Jadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. So gurune ora paham. Jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah, anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh aneh. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mohon lo terang. Masalah Sidratul Muntaha. Mohon itu masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi, sampean delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya fina usriya bihi, fina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa apa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkir Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran. Ini subhanalladzi asra napa?
Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj ku ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu kan istihad. Agar tukang istihad mesti ono beli, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan itu Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Mulane kalau Mi'raj itu bahasa mubalagh, enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Eksklusif of channel YouTube. Kalau terangkan, sampai. Keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Ada ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun. Itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi teng mriki Imam Muslim punya riwayat Aisyah itu punya murid kesayangan namanya Masruk jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salatun man takallama bihinna faqad azuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad azuma ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqad azuma ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh wala qad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah wala qad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndek bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala dalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya ngono kanca turu kene kok adol. Patekno wae. Orang nak ulama macam bedik ke, agar bedik orang ulama. Ini ahli ibadah, ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah, niku apa jadi ulama bedik, para bedik itu gampang diri dari nak bedik. Niku banyak ulama loh, kan? Ada ulama itu sudah ada itu. Ulama loh, syaratnya apa? Ulama. Kalau istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah, di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kalau istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan yang Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan. Nabi sampai di Sidratul Muntaha, di situ ada kursi, ada arat, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa dikaro mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah urang-urang wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Lah mulane aku ngomong mau udah dapat tak muka dimae agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apa? Paham. Iku sirine kena apa Aisyah kok nggak? Lha mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham menapa? Tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi ewa semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat.
Tapi jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja keliru. Nek muni ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf. Bila kaifin walan hisor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iku yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae lek tak mislihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair. Ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Isa diketok. Pokoke Muhammad gak roh ngira. Yo ora tau muga-muga roh Jibril apa? Oh sarofku pas rada turu lha iku lho kaya Isa. Sampe jaga riwayat itu sakit lho kaya Isa niku sarofku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lho. Tangke lho kaya Isa niku wae sahabat ku nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku urung dadi garwane sinten? Kanjeng. Salah yang ngomongnya itu tinggi keluhan. Wong keluhan dibantah. Keluhan apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yahullu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyab, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beredora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya ada Aisyah. Mereka khawatir bayangno pengiran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istiqoroh niki malah mabu malaikat Israil lho pramet dene wong Muhammad. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trewali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Ini niku gak awam-awam napa? Ora ngarep lan kok kowe rugen Mustafa ora ngarep. Kula niku baru duwe Pak. Iki cerita guyonan sufi. Tapi nyata kok baru. Orang Amerika kan rakuan, sinau kan, pakate sinau ya, sinau. Nak sinau biasa namun kawasan sarungan terus wudu, nak wudu mesti kalau kadang. Barang batal ni bu, awalnya mabu malaikat Israel, aku kan paham. Biasanya bujuk kulo nak turu akhir awal, bujuk turu anak kulo turu, kulo teng dalam itu buatan tiba di sini sama kulo bujuk kulo anak kulo. Kulo gila kan tidak dalam kulo, mesti teng pondok. Channel YouTube Cumairo ABL Love Gusbaha. Badan tuh, gusti mau tak mati saat niki sama anak kulo. Hari kalau sama ada ya loro, maksudnya ya ora. Akhirnya kulo wudu balik. Santai nih, yang nanti super amati ya nanti. Kayak kulo malah, kayak buatan istighfar, kayak pede mau nih kulo macam. Kulo nih nak istighfar kulo rapati ya kulo. Pede mau. Ini kulo sama nak kerasa anu, ini kuya. Kuya nak cerita faktanya tuh, rapor tak gawe-gawe terus kalau cerita apian, kulo wudu. Jadi kalau nak foto nih baju nih ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan kulo nih mati nawang sujud. Mati terus nanti kami subuh ras mati ya mah berarti ras itu mau liwat tau. Dan nanti gue delalah jam 2 HP kulo menang. Kulo nih kalian balik mana? Adik game memang wafat Jumat jam 6 seperempat. Ini kau nyakap kulo tengah madrasah. Tiap ketemu kulo gak kesap pun. Jam 6 seperempat lagi. Ini gak wafat. Kalau ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena dulu terus lima tahun makus. Karena ini hampir keluar berada di keluar berita awal. Si beliau itu nggak sampai kulon senang bakas kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering dengan itu. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tulen. Ini gak awam tulen. Ya GR tapi awam napa? Iya, pokoknya syukur lah. Orang awam tulen kudu syukur kan. Ditetir gak awam napa? Tulen. Ayo kalau cek rawat matu, matu tapi dari. Ya keren bisa dari seneng. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong.
Enggak ada bahwa Muhammadan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama saat dunia tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasyabih, anut mazhab Aisyah. Sampai ketemu tak kok fuad kiai sing alim sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dzahir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandikan. Contohnya misalnya wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbul maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bahkan pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pas pangeran kaya dirijen mimpin gerbena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulullah Rabbika gitu. Sama celok tafsir. Ulama dari ambil wajah alam teko topo Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Sama mesti celok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alam teko topo Rabbuka pangeran. Wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong bayang ning arep yo pinggire. Ya malah karu-karuan to. Lah pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane iso barisan piye? Carane gerak barisan malah berber, napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Itu ulama maknani wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Dadi wong bayangno sing baris ya bawa Israil, bawa Jibril, bawa Mikael, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana itu. Padahal jelas lafaznya rabbuka lho. Lafaznya jelas apa? Jelas rabbuka. Lah kalau sampean tangklet, lho, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas rabbuka kok ditakwil Rasulullah tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ila Allah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ila Allah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah pejabat nyawani roket nganti kangelan guna ibar. Rezeki Mustafa diparingi Allah. Masa Allah ketane Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A, paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam tempelken para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo mazhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayyab, laisa kamitslihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kula tani niku sadar, kula niki saiki sadar. Malah ning ben kula nak mati wae merapati gelem istighfar kula paling maca takbir. Mergo kula niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk layu takayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Nah saya sampai nak tangklet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan Nabi Muhammad, Allah ngendikan tenggene Musa, Allah ngendikan tenggene Nabi Nuh, tenggene Nabi Ibrahim. Lho kok susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi kok susah itu nganggep Allah ramu basaro. Allah enggak bertindak langsung kayak Dewi Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimat wa paling-paling ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa rasulan formatnya ya tiga itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa rasulan. Karena sampean nangkep kenapa bisa demikian Gus? Lho dalam bahasa keseharian Allah rezekine ruhin prakteknya ono ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring apa?
Paham ya? Allah ngaji kiai prakteknya ana wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah rezeki itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala.